Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urip Triani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah saya, SMP Negeri 4 Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Wadas Lintang, Bapak Suryo Trisantoso SPD MPD. Yang kami hormati narasumber kita, yaitu Ibu Urip Triani, calon guru penggerak Angkatan 11. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 4 Wadas Lintang, serta yang saya cintai anak-anakku perwakilan dari OSIS SMP Negeri 4 Wadas Lintang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 4 Wadas Lintang tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam juga tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, perkenankan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah SMP Negeri 4 Wadas Lintang. Kemudian yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif SMP Negeri 4 Wadas Lintang. Acara yang keempat adalah tanya jawab dan acara yang kelima penutup. Baiklah, karena sudah siang, untuk mengingat waktu, acara akan segera kita mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 4 Wadas Lintang kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala SMP Negeri 4 Wadas Lintang kepada Bapak Suryo Trisantoso SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Urip Triani SPD selaku calon guru penggerak untuk angkatan ke-11. Bapak Ibu guru yang hadir di sini yang saya hormati, dan tidak lupa kepada perwakilan siswa yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus OSIS ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan taufik hidayah pada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan dilakukan oleh calon penggerak kita yaitu Bu Urip Triani. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu halangan apapun.
Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyambut dengan senang sekali acara ini sebagai tindak lanjut daripada diklat yang 6 bulan efektif dari calon guru penggerak. Alhamdulillah sekolah kita ini mempunyai 2 guru penggerak, yang satu sudah betul-betul jadi guru penggerak, ini Bu Ika Lina, dan satunya lagi ini Bu Redriani, tetapi sekarang masih dalam status calon. Nah, mudah-mudahan ini 6 bulan efektif ini sudah berjalan prosesnya, itu nanti bisa mengikuti, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari program guru penggerak yang didampingi oleh pengajar praktek. Dan pada kesempatan ini saya kira ada pengajar prakteknya, tapi sendiri Bu Triani. Dan kami juga berterima kasih. Ini satu hal yang perlu kita budayakan. Jadi karakter kita, kalau ada orang yang senang, kita ikut senang. Kalau ada orang yang sedih, kita ikut juga berempati, juga ikut bersedih. Nah itu, atau dalam hal ini kita juga memberikan menyenangkan supaya yang sedih itu jangan sampai berlarut-larut sedih. Apa maknanya bahwa pada hari ini dengan adanya calon guru penggerak yang harusnya Pak Kunsoro itu makan siang itu harus beli sendiri, nah sekarang itu alhamdulillah itu sudah disediakan oleh Ibu Guru calon guru penggerak ini. Terima kasih sekali Ibu Redriani. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi amal ibadah daripada Bu Redriani. Dan ini saya menanti kepada guru-guru yang lain untuk bisa menyusul, seperti Bu Rohma, ini Bu Walimah, maupun dan guru-guru lain. Karena sekarang itu tidak ada batasan usia, ya, sampai sebelum pensiun itu masih bisa mengikuti guru penggerak. Kalau dulu itu dibatasi di bawah 50 tahun, tapi sekarang bisa ya, yang 50 tahun ke atas itu boleh mendaftar untuk mengikuti jadi calon guru penggerak. Sehingga nanti dengan berkesinambungan, ini ada tahun ini Bu Redriani, tahun besok mungkin Pak Kunsoro atau Bu Walimah. Mudah-mudahan setiap ada kegiatan kita jadi lebih hemat, tidak beli sendiri makan siangnya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, apa yang nanti akan didiseminasikan itu terkait dengan budaya positif. Ini saya menyambut dengan baik juga. Ini sebagai dukungan dari calon guru penggerak untuk bisa membudayakan atau mewujudkan karakter warga SMP Negeri 4 pada Selitan agar mempunyai budaya yang positif. Barangkali di antara budaya-budaya yang positif itu
lagi, kita kuatkan lagi terkait dengan budaya positif. Di antaranya itu budaya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau rajin beribadah. Nah, ini nanti diingatkan lagi sehingga untuk budaya terkait dengan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini betul-betul meningkat. Kemudian budaya disiplin, budaya hidup bersih, budaya gemar membaca, dan tidak lupa budaya untuk sopan santun, ramah kepada yang lain, saling menghargai. Ini yang perlu kita munculkan atau kita perkuat. Nah itu. Dan pada akhirnya budaya yang positif itu nanti akan mendukung terhadap penilaian karakter, penilaian karakter di dalam rapor pendidikan. Yang alhamdulillah untuk rapor pendidikan di SMP Negeri 4 Prasintan untuk yang karakter ini sudah baik, sudah hijau semuanya. Nah, dengan adanya kegiatan ini tambah lebih hijau. Kalau kemarin hijaunya mungkin hijau sedang, jadi belum hijau banget. Nah, besok itu sudah hijau nepok ya, dengan nilai yang semakin tinggi. Nah, itu. Ini saya menyambut baik sekali terkait dengan mengangkat diseminasi budaya positif yang mudah-mudahan ini terjadi simbiosis mutualisme ya, antara calon penggerak dengan harapan dari sekolah itu seperti itu, sehingga dengan adanya guru penggerak di SMP Negeri 4 ini nanti bisa berpengaruh yang positif yang luar biasa, bagaimana bisa meningkatkan SMP Negeri 4 baik itu dari segi numerasinya, dari segi literasinya maupun terkait dengan karakternya itu. Dan pesan saya, karena Ibu Urip Triani masih proses mengikuti pelatihan untuk calon guru penggerak, silakan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dilaksanakan dengan setertib mungkin, dengan catatan juga tidak boleh untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban di sekolah yang menjadi tugas dan tupoksinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengawali daripada diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Urip Triani. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas. Dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi budaya positif SMP Negeri 4 Wadas Lintang, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Urip Triani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Kepada Ibu Urip Triani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Wadas Lintang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan kerja, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 4 Wadas Lintang, serta anak-anakku dari perwakilan OSIS yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu serta anak-anakku. Saya mulai saja ya untuk diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta SMP Negeri 4 Wadas Lintang. Ya, jadi tujuan kita berkumpul pada kesempatan ini yaitu agar kita memahami bagaimana
siswa, guru, dan visi-misi sekolah. Kemudian tujuan yang kedua agar kita memahami bagaimana proses disiplin positif dalam budaya sekolah akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Selanjutnya nanti hal-hal yang akan kita bahas adalah kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, serta posisi kontrol guru. Ya, untuk yang pertama, kebutuhan dasar manusia bisa kita lihat ada 5 bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Untuk penjelasannya bagaimana? Ini ada contoh kasus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di suatu sekolah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi melihat kasus di atas, apabila kita sebagai guru kan tidak serta-merta langsung menyalahkan Doni, pasti langsung kita akan memanggil, kemudian menanyakan alasannya. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis ini juga termasuk serta komponen psikologis. Selanjutnya, jika jawaban Doni alasannya mengambil bekal teman karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, jika jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencari sesuatu jadi kompeten, jadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Selanjutnya, jika jawaban Doni dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan
Nah, selanjutnya apa yang dapat kita lakukan berdasarkan 5 konsep kebutuhan dasar manusia dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif itu? Kita tahu bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita itu, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Oke. Selanjutnya, dengan positif tadi kita kaitkan dengan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Makna kata disiplin, tadi sudah sampai ke kata disiplin ya. Disiplin itu artinya apa? Menurut Bapak Pendidikan kita, Yajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap, tidak bisa melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, dalam konteks pendidikan kita saat ini kan kurikulum merdeka ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contohnya apa nilai kebajikan itu? Yang sudah tertempel di depan sekolah kita itu ya, ada apa? Profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Apakah hanya itu? Tidak ya. Ada lagi, menurut IBO Primary Years Program diharapkan bahwa murid nanti akan memiliki sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, berarti kita harus punya nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, karena kalau dikaitkan dengan pembelajaran di dalam kelas, itu nanti disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena keyakinan kelas ini sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi
kita masing-masing tanpa adanya suatu peraturan misalnya. Nah, suatu keyakinan tadi, misalnya kita sudah yakin bahwa helm itu untuk keselamatan bukan sekedar mematuhi peraturan, atau yakin bahwa kalau kita membuang sampah tidak sembarangan itu akan menciptakan keindahan, kesehatan. Nah, ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau disebut motivasi intrinsik. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini, harus begitu. Selanjutnya, bagaimana untuk menegakkannya itu? Kita sebut ada restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi apa saja? Restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan tujuannya restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan dari mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi ini juga menguatkan karena fokusnya pada solusi. Dan terakhir nanti restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita akan mengenal ini contoh kasus yang kita setiap hari untuk Bapak Ibu sering mendapati kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak kita ya. Ini adalah contoh kita memposisikan sebagai guru. Untuk ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk penjelasannya nanti saya akan sampaikan, kita amati sebuah video. Kasusnya ini adalah siswa yang datang terlambat. Oke, Bapak Ibu sama anak-anak bisa mengamati dan menyaksikannya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu bukan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih
terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mengingat kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana coba, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kesenjang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya
Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nare? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang tepat dalam hormat tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nare bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nare lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nare adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Nare? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Nare akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Nare ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Nare? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Nare. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Silakan. Oh ya, Pak Kuncoro sama Mbak Wahyu. Untuk Mbak Wahyu dulu ya. Pak Kuncoro nanti kamu ya Pak ya. Coba untuk Mbak Wahyu, silakan. Bu, saya mau tanya, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Mau langsung dijawab atau 2 pertanyaan? Oh, pertanyaan kedua Pak Sri Kuncoro, silakan Pak Sri Kuncoro. Oh, nggak usah pakai ini. Tadi kan sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi yang belum saya paham itu bagaimana prosedur atau langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Prosedur atau langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Silakan kepada narasumber kita Ibu Urindriani untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Anda Wahyu tentang apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
selanjutnya, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya lewat kegiatan curah pendapat, serta nanti bersama-sama bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh begini tadi untuk lebih tahu perbedaannya ya. Misalnya peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus peraturan ya. Nilai pembelajaran yang dituju atau keyakinan kelasnya adalah disiplin. Terus misalnya ada peraturan ketika anak-anak teman kalian mungkin ada yang mengusulkan dilarang mengganggu orang atau mengganggu teman lain. Nilai pembelajaran yang dituju adalah saling menghormati. Begitu, Wahyu udah paham perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya? Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Pak Ru tadi, prosedur atau langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Ini yang kemarin sudah saya buat di contohnya di kelas 7A ya. Ini yang pertama, mempersilakan siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang harus disepakati di kelas. Jadi memang dasarnya ya dari peraturan ya. Ada peraturan begini, nah nanti keyakinan kelasnya apa gitu. Itu yang pertama, siswa bercurah pendapat untuk memberikan pendapat-pendapatnya tentang peraturan yang akan ditepati atau harus disepakati di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, kita catat semua masukan-masukan dari siswa itu. Nanti bisa kita tempelkan di papan tulis atau di tempat mana yang semuanya bisa melihat hasil curah pendapat itu. Jadi semuanya dilibatkan, bebas berpendapat. Kemudian langkah yang ketiga bagaimana? Susulan keyakinan kelas sesuai prosedur. Tadi prosedur yang ditanyakan oleh Mbak Wahyu ya. Tadi ada gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi misalnya dari siswa ada yang menulisnya jangan terlambat mengumpulkan tugas. Nah, nanti kita ubah menjadi kumpulkan tugas tepat waktu. Begitu. Kemudian langkah yang keempat, tinjau kembali data curah pendapat itu, ditinjau bersama. Mungkin dari pernyataan yang ditulis siswa masih berupa peraturan. Nah, ajak siswa untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Jadi dari contoh tadi misalnya ada yang menulis kumpulkan tugas tepat waktu. Oh berarti keyakinan yang dituju adalah mandiri, tanpa harus diperintah dulu juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah berarti keyakinan ini yang dimasukkan adalah data nanti untuk disepakati mandiri itu. Okay? Jadi kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk dari peraturan menuju keyakinan kelas. Selanjutnya langkah yang kelima, ditinjau ulang lagi secara bersama-sama. Mungkin ada beberapa peraturan yang sama, kita satukan menjadi beberapa keyakinan. Dan sebaiknya keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak, ada sesuai prosedurnya ya. Berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Misalnya kalau profil pelajar Pancasila kan ada 6 ya. Karena jika terlalu banyak, siswa akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit pula untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, ditandatangani bersama. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas di situ, atau jika itu keyakinan sekolah berarti warga sekolah. Mungkin ya Pak Pun, dekat. Berikutnya sudah jelas ya Pak Un, Pak Wahyu? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, yang terlebih yang kedua, saya buka 2 pertanyaan lagi. Silahkan, monggo Bapak Ibu guru ataupun anak-anakku semuanya, silahkan. Oh ya, Pak
kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.